kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Horas. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Pajak Sibolga, testimoni terkini dan mengedukasi. Nah, tujuan dari podcast ini tentunya untuk memberikan informasi seputar perpajakan yang terkini dan terupdate. Nah, bulan ini tentunya masih awal tahun ya. Dan pastinya mendekati periode pelaporan SPT tahunan. Dan hari ini topik yang akan kita bahas tentunya sangat relevan dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nanti kita akan bahas mengenai apa itu Kortex dan bagaimana tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Saya tidak sendiri, oh iya saya belum kenalan dulu ya. Saya Ruth Effenty Borugurning, merupakan penyuluh dari KPP Pratama Sibolga dan ada rekan saya, silakan Bang. Ya, saya Rudi Antoni Panjaitan, penyuluh pajak dari kantor pajak Sibolga. Oke, nah topik yang kita bahas hari ini menarik nih Bang. Iya. Apa itu Bang? Terkait serba-serbi pelaporan SPT tahunan melalui Kortex. Nah, pastinya kawan pajak sudah sering mendengar istilah Kortex nih Bang. Tapi kita coba mereview dulu ya Bang ya. Apa sih sebenarnya Kortex itu? Mungkin bisa dijelaskan Bang. Baik, jadi kawan pajak, Kortex adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggantikan sistem yang lama yang selama ini kita kenal, yaitu DJP Online. Tujuannya adalah untuk integrasi data, simplifikasi proses, dan juga peningkatan kualitas layanan perpajakan secara end-to-end. Kortex dirancang sebagai core system. Core artinya adalah menjadi sistem utama yang mengelola data wajib pajak, transaksi, pelaporan, pembayaran, sampai dengan pengawasan. Oke, berarti namanya aja udah Kortex ya Bang. Berarti seluruh administrasi perpajakan ada di Kortex ini gitu. Betul, ya. Kak Ruth. Ya. Nah, kapan sih Bang mulai Kortex ini berlaku? Baik, untuk Kortex ini mulai di launching pada 1 Januari tahun 2025. Jadi Kortex sudah menjalani ulang tahun yang pertama Kak. Ya, jadi memang kalau diibaratkan manusia masih dalam tahap bayi lah ya. Oke. Nah, kalau sebelumnya kan kita pakai DJP online ya, Bang ya. Mungkin kawan pajak di sini masih bertanya nih, apa sih bedanya Kak sistem yang lama DJP online dengan sistem yang baru Kortex ini? Apa sih bedanya, Bang? Baik. Ya, jadi memang Kak Ruth, antara Kortex dan juga DJP online ini ada beberapa perbedaan kuncinya. Yaitu yang pertama terkait struktur sistem. Nah, DJP online adalah kumpulan aplikasi yang terpisah. Seperti ada e-filing, kemudian e-billing, e-form, e-bupot, dan juga lain-lain. Nah, ini di sistem Kortex sekarang itu menyatukan semuanya dalam satu ekosistem. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait basis data. Nah, Kortex ini berbasis data, integrasi data yang real time. Nah, banyak data sudah ditarik otomatis dari laporan pihak ketiga atau yang istilahnya kita sebut dengan pre-populated ya Kak ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, itu tadi pre-populated datanya lebih luas, seperti meliputi data bukti potong, kemudian terkait penghasilan, dan informasi lain lebih banyak muncul secara otomatis, Kak. Nah, kemudian yang keempat adalah validasi lebih ketat. Nah, Kortex melakukan pengecekan logika pada saat pengisian, sehingga mengurangi kesalahan dalam penginputan data. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, pendekatan compliance monitoring. Yaitu Kortex dirancang juga untuk mendukung pengawasan kepatuhan berbasis risiko. Seperti itu Kak Ruth. Oke, jadi pastinya lebih mudah ya Bang ya, dan lebih praktis gitu ya. Tepat sekali. Nah, kalau misalkan DJP online dulu kan itu kawan pajak harus mengaksesnya itu butuh e-fin dan sebagainya, seperti itu ya Bang. Nah, kalau misalkan nih kawan pajak mau mengakses Kortex, apa aja yang butuhkan Bang? Baik. Untuk mengakses Kortex sebenarnya sangat mudah ya Kak ya. Jadi e-fin sudah tidak digunakan lagi di era Kortex. Jadi yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah mengaktifasi akun. Oh, aktivasi akun. Beda dengan aktivasi NIK, beda ya Bang? Beda Kak. Nah, jadi mengaktifasi akun ini
Sebagai contoh misalnya kalau kita ingin belanja e-commerce, misalnya di keranjang orange ya Kak ya. Nah, kita kan perlu membuat akun Kak, biar bisa check out barang ya, belanja. Nah, jadi analoginya seperti itu, Cortex agar kita bisa mengakses layanan perpajakan yang terdigitalisasi, maka kita harus membuat akun dulu di Cortex. Nah, dan syarat untuk pembuatan akun ini juga sebenarnya cukup gampang ya. Nah, apabila kita sebagai wajib pajak sudah memiliki akun DJP online dan juga sudah rutin melaporkan SPT, kita sebenarnya cukup melalui menu lupa password Kak. Ya, nanti ketika kita lupa password, kita nanti bisa mengirimkan link untuk membuat password baru, bisa melalui email ataupun melalui nomor handphone, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya kita belum memiliki akun DJP online, nah kita bisa melalui menu aktivasi wajib pajak, seperti itu. Nah, kemudian apabila kita memang belum terdaftar, nah kita juga bisa melakukan pendaftaran NPWP melalui Cortex, seperti itu Kak Ruth. Berarti tadi ya, kalau misalkan dia udah punya akun DJP online, bisa langsung pilih lupa password gitu tadi. Betul, ya Bang. Ya. Nah, kalau misalkan dia emailnya sama nomor handphonenya itu nggak sesuai atau belum sinkron, atau misalkan berbeda dengan yang terupdate, itu gimana Bang? Nah, memang betul Kak, banyak wajib pajak yang mengalami kendala ketika ingin mengaktifasi akun Cortex-nya, ketika diminta data terkait email dan nomor handphone, itu banyak data wajib pajak itu menggunakan data yang lama ya, atau misalnya nomor handphonenya sudah tidak digunakan lagi, atau emailnya juga sudah tidak digunakan lagi. Nah, dan banyak beberapa wajib pajak itu yang lupa data terkait nomor handphone dan emailnya. Nah, apabila mengalami kendala seperti ini, sebenarnya solusinya juga cukup mudah ya Kak ya. Apa itu? Yang pertama, kita bisa melakukan perubahan data. Nah, perubahan data ini sebenarnya bisa dilakukan juga secara online ataupun melalui telepon, melalui telepon kering pajak di 1-500-200 ya. Sepanjang nanti validasi datanya benar, itu nanti bisa diubah datanya. Nah, selain melalui telepon kering pajak, bisa juga dengan datang ke kantor pajak, seperti itu. Pajak terdekat gitu ya? Betul, karena Cortex ini sekarang sudah borderless Kak. Jadi tidak harus di KPP terdaftar, tetapi bisa dilakukan di kantor pajak manapun yang terdekat dengan lokasi wajib pajak, seperti itu. Berarti semudah itu ya Bang kita untuk melakukan perubahan data tadi ya. Betul. Nah, kita langsung ke intinya ini Bang. Karena ini kan bulan-bulan pelaporan SPT tahunan orang pribadi ya. Kita bahas di sini khusus yang orang pribadi ya Bang ya. Nah, apa nih yang perlu atau yang harus disiapkan oleh wajib pajak orang pribadi nih Bang untuk bisa lapor melalui Cortex tentunya ya? Jadi memang Kak ya, untuk pelaporan SPT orang pribadi, SPT tahunan ini memang kita harus membutuhkan dokumen ya Kak ya sebagai dasar pengisian SPT tersebut. Nah, beberapa hal yang harus disiapkan oleh wajib pajak, itu yang pertama adalah terkait bukti potong ya. Bukti potong ini bisa terdiri dari bukti potong 17 BPA1, BPA1, dan juga BPA atau BPA2, seperti itu. Atau bukti potong final jika ada, atau bukti potong lainnya ya Kak ya. Kemudian yang kedua, kita harus merekapitulasi penghasilan kita. Nah, penghasilan ini apakah penghasilan dari pekerjaan, apakah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, dan juga apabila misalnya ada penghasilan dari kegiatan usaha atau penghasilan lain-lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga Kak, kita juga harus mempersiapkan daftar harta kita. Ini nih Bang. Karena memang di Cortex saat ini untuk pengisian harta itu informasinya lebih rinci ya Kak ya, dibandingkan dengan DJP online. Lebih detail berarti ya Bang ya? Betul, benar. Nah, untuk daftar harta ini bisa meliputi seperti kas atau setara kas, kemudian harta bergerak, harta tidak bergerak seperti bangunan, tanah atau properti, kemudian aset lainnya jika ada aset investasi. Nah, nanti dia sudah ada pembagiannya Kak, rinciannya di formulir Cortex tersebut. Nah, selain daftar harta, yang keempat kita juga menyediakan daftar utang jika ada Kak ya. Nah, apakah itu utang terkait pinjaman di bank atau utang usaha dan utang lainnya, seperti itu. Nah, kawan pajak di sini untuk pelaporan harta di Cortex ini tidak perlu takut sebenarnya. Karena sebagian wajib pajak kadang berpikir Kak, kalau dilapor nanti harta itu dipajakin lagi. Iya betul sekali itu. Padahal sebenarnya kan harta itu kan Kak yang dipajaki kan adalah penghasilannya ya. Ketika penghasilan itu sudah diterima oleh wajib pajak, kemudian wajib pajak istilahnya membelanjakan
penghasilannya, contohnya misal dikonversi jadi aset. Nah, seharusnya asetnya tersebut tidak dikenai pajak penghasilan lagi. Jadi sebenarnya sebaiknya dilaporkan hartanya dengan benar, lengkap, dan jelas di Kortex seperti itu ya Kak ya. Nah, harta yang dilaporkan ini harta kapan ini Bang? Nah, untuk harta itu adalah harta yang memang dimiliki oleh wajib pajak per kondisi akhir tahun pajak ya. Oke, berarti misalnya untuk tahun ini kan untuk pelaporan tahun pajak 2025 Kak. Ya, betul. Nah, itu nanti yang dilaporkan adalah harta yang memang masih dimiliki oleh wajib pajak sampai dengan akhir tahun 2025 seperti itu. Nah, baik. Kemudian juga jika ada bukti pembayaran pajak ya, itu juga bisa disiapkan. Seperti itu Kak. Apabila misalnya nanti kan hasil perhitungannya contoh ada kurang bayar, ya nanti kita harus nanti otomatis billingnya akan tercreate di Kortex, dan ketika kita sudah menyetorkannya, otomatis nanti SPT kita ketika kita membuat draft kan di konsep ya Kak ya. Ya, betul. Kemudian ketika kita klik bayar dan lapor, itu nanti kalau statusnya kurang bayar akan meng-create sendiri kode billing. Nah, nanti dari kode billing itu apabila sudah dibayarkan, dia akan berpindah dari SPT menunggu pembayaran otomatis menjadi SPT terlapor seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi kalau misalkan kelebihan Kortex ini dia kan datanya terpopulate gitu ya Bang ya. Iya. Berarti kawan pajak mereka perlu menginput lagi atau sebenarnya data itu udah ada gitu Bang? Oh iya. Jadi perlu yang saya tekankan ya Kak Rudia, memang sekarang ini fitur Kortex lebih canggih ya Kak, khususnya terkait data bukti potong ini juga akan terpopulasi. Tetapi wajib pajak perlu memverifikasi lebih lanjut atas data bukti potong yang masuk ke SPT Kak. Jadi harus dicek lagi betul, gitu ya Bang ya? Dicek lagi apakah memang bukti potong dimaksud benar ya, benar diterima oleh wajib pajak seperti itu. Nah, kalau memang sudah diverifikasi benar, nah itu nanti bisa diakui sebagai kredit pajak terkait bukti potong yang tidak final. Nah, apabila misalnya memang ada bukti potong yang belum terpopulated ya Kak ya, tetapi wajib pajak memang betul ada transaksinya, ada menerima fisik bukti potongnya seperti itu. Nah, nanti bukti potong dimaksud bisa juga diinput secara manual seperti itu. Bisa ya? Iya, betul. Oke. Baik, makasih Bang Rudi. Oke, nah kalau sekarang itu kan kita udah pakai Kortex ya Bang. Kalau mungkin kawan pajak mungkin udah terbiasa nih dengan DJP online. Ya. Sebenarnya apa sih bedanya Kortex dengan DJP online Bang? Ya, jadi terkait SPT ya Kak ya, SPT tahunan. Ini ada perbedaan dari sisi formulir dan tampilannya Kak. Di antara DJP online dan juga Kortex. Perbedaan utama salah satunya adalah jika dulu di DJP online itu kan untuk segmen SPT tahunan orang pribadi kan dibagi jadi 3 formulir ya, yaitu SPT Bang. Dibagi 3, berarti yang pertama itu yang 1770SS gitu ya, yang sangat sederhana. Kedua 1770S, yang ketiga 1770 untuk yang polos ya, yang usahawan gitu ya Bang. Betul. Oke Bang, lanjut. Nah, jadi beberapa perbedaan utamanya Kak. Yang pertama itu struktur formulirnya lebih dinamis ya Kak ya. Oke, dinamis maksudnya gimana itu Bang? Jadi struktur SPT di Kortex saat ini adalah di induk SPT akan muncul pertanyaan. Pertanyaan terkait penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menyesuaikan dengan profil wajib pajak tersebut seperti itu. Nah, jadi pengisiannya itu sebenarnya dimulai dari induk SPT dulu Kak. Nah, kalau dulu di DJP online kan pengisian SPT dimulai dari lampiran. Dari belakang dulu katanya. Sekarang dibalik. Kita jawab pertanyaan di induk gitu di Kortex. Ketika kita memilih ya, itu nanti akan memunculkan lampiran yang harus kita isi sesuai dengan profil kita sebagai wajib pajak seperti itu Kak. Nah, kemudian perbedaan yang kedua yaitu prefill sectionnya lebih banyak Kak di Kortex. Artinya adalah data pihak ketiga langsung muncul. Jadi misalnya Kak Ruth, misalnya bekerja, penghasilan kakak dipotong, ada bukti potong, nanti bukti potong tersebut akan otomatis masuk di SPT Kortex Kak, seperti itu. Kalau dulu, memang dulu di DJP online ada ya, tetapi istilahnya tidak selengkap di Kortex, seperti itu Kak. Nah, kalau dulu kita biasanya di DJP online kan masih sering input manual ya Kak ya, key in. Nah, kalau di Kortex sekarang, dia mayoritas hampir semua terpopulasi data bukti potongnya. Kemudian validasinya real time Kak.
Validasinya real time ini Bang? maksudnya adalah jika ada error dalam pengisian, ini langsung terdeteksi saat pengisian SPT di Cortex. Nah, nanti akan muncul Kak dia notifikasi yang tulisan-tulisan merah yang di Cortex. Oh, langsung ketahuan ya mana yang betul. belum diselesaikan gitu iya, ya. Iya Kak, jadi nanti pertanyaan itu wajib kita selesaikan, dan kalau ada salah dalam pengisian nanti akan muncul. Sebagai contoh misalnya gitu Kak ya, misalnya kita melakukan pekerjaan bebas, kita ingin menggunakan NPPN ya, norma perhitungan penghasilan neto. Apabila kita belum mengajukan pemberitahuan di Cortex, nanti otomatis SPT di Cortex akan membaca bahwa kita belum mengajukan, jadi kita tidak berhak menggunakan NPPN. Jadi dia juga langsung memvalidasi Pak, apakah kita layak atau tidak untuk menggunakan fasilitas NPPN tersebut. Seperti itu contohnya ya. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi penghasilannya lebih rinci. Ini artinya termasuk pemisahan jenis pajak final dan non final Kak. Jadi memang secara umum nanti sumber penghasilan itu untuk SPT tahunan orang pribadi kan dibedakan tiga ya Kak ya. Betul. Yaitu penghasilan dari pekerjaan, kemudian penghasilan dari kegiatan usaha, dan juga penghasilan dari pekerjaan bebas. Jadi nanti itu section-sectionnya terpisah tersendiri seperti itu ya. Kemudian yang kelima Kak, ini adalah cross check otomatis. Jadi sistem membandingkan data potong juga dengan data pelaporan seperti itu. Nah, nanti akan di cross check, atau misalnya kita ada bukti potong, datanya terpopulasi. Nah, ketika kita misalnya memilih tidak, padahal bukti potongnya ada terpopulasi, nanti di SPT kita akan muncul notifikasi Anda memiliki bukti potong seperti itu. Jadi berarti ada cross check otomatis. Notifikasi gitu ya Bang, yang mendeteksi kalau kita punya bukti potong gitu ya. Iya betul Kak. Ya, jadi itu tadi Kak, secara garis besar ada 5 ya Kak ya. Perbedaan antara Cortex dan juga DJP online, dan Cortex lebih canggih sih, lebih canggih dan lebih memudahkan sebenarnya dalam pengisian ya. Berarti intinya tadi kalau misalkan dari Cortex ini kita dimulai dari induk, dan lampirannya itu tergantung dari pertanyaan yang kita jawab gitu ya Bang. Betul, ya. Kak. Kalau misalkan kita jawab iya, berarti semakin banyak lah lampirannya. Betul. Tapi sebenarnya untuk SPT tahunan orang pribadi itu maksimal hanya ada 5 lampiran Kak. 5 lampiran. Iya, gitu jadi ya. sebenarnya tidak terlalu banyak juga, hanya 5 lampiran sebenarnya. Kalau memang istilahnya kriteria kita memenuhi ya, apabila kita memiliki penghasilan yang dia dari pekerjaan, dari kegiatan usaha, dari pekerjaan bebas. Tapi kalau misalnya contoh kita hanya sebagai karyawan misalnya Kak ya, penghasilan kita hanya dari pekerjaan, ya ini nanti tergantung jawaban kita atas pertanyaan di induk seperti apa, sehingga nanti tidak semua lampiran harusnya muncul, hanya lampiran tertentu saja yang memang dia berkaitan dengan penghasilan yang kita terima, seperti itu Kak. Nah, ini sering banget nih Bang yang jadi pertanyaan oleh kawan pajak. Nah, kalau misalkan dia sebelumnya di DJP online itu kan terkait harta mungkin udah diinput gitu ya. Nah, di Cortex apakah harta yang sudah diinput di DJP online itu akan masuk atau hilang? Baik. Jadi untuk harta yang dari DJP online ini akan dimigrasikan Kak. Dimigrasikan dari DJP online ke Cortex. Nah, tetapi memang karena ada perbedaan struktur isiannya Kak ya. Dulu di DJP online mungkin dia lebih sederhana pengisiannya. Sekarang di Cortex dia lebih detail. Nah, nanti ketika data itu dimigrasikan ke Cortex, kita sebagai wajib pajak mungkin perlu melengkapi isian-isiannya Kak, seperti itu ya. Lebih detail lagi gitu ya Bang ya. Berarti hartanya nggak hilang gitu ya, masih ada. Cuman butuh dilengkapi, diisi lebih rinci gitu ya. Betul Kak, seperti itu. Nah Bang, jadi kalau misal tadi kita udah bahas ya terkait apa aja yang perlu disiapkan oleh kawan pajak dan apa juga perbedaan dari DJP online dan juga Cortex. Nah mungkin ada tips nih Bang biar kawan pajak di sini dapat dengan mudah dan lancar dalam pelaporan SPT tahunannya. Apa itu Bang? Iya, jadi memang kawan pajak kita sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan kan harus melaporkan SPT itu dengan benar, lengkap dan jelas ya. Jadi untuk memastikan agar pelaporan SPT kita memenuhi kriteria tersebut, benar, lengkap, dan jelas, ada beberapa tips dari kami ya, dari kita, agar pelaporan SPT-nya bisa dilakukan dengan baik ya. Yang pertama, itu jangan menunda pelaporan. Nah, bagaimana kita ketahui kan Kak,
Cortex ini memang kan aplikasi yang baru dikembangkan ya. Iya. Bukan dikembangkan sih, saya baru di launching. Ya istilahnya ketika trafficnya tinggi mungkin kadang untuk masuk susah Kak ya. Iya benar. Nah sekarang kan sudah memasuki akhir bulan Februari ya Kak ya. Iya. Nah untuk batas waktu pelaporan SPT orang pribadi itu kan di 31 Maret ya Kak. Betul Tahun 31 Maret. Nah sebenarnya hanya tersisa 1 bulan lagi. Nah sebenarnya pun 1 bulan ini nanti di bulan Maret kan banyak juga libur ya Kak ya. Oh iya ya. Nah, ada jadi hari nyepi, ada lebaran ya Bang ya. Betul. Jadi kawan pajak jangan tunda ya, segera lakukan pelaporan SPT apabila memang data bukti potong Anda dan juga data terkait tadi harta, penghasilan dan juga utang sudah lengkap. Ayo disegerakan, jangan ditunda-tunda ya. Ini khususnya juga saya berpesan kepada wajib pajak yang ASN, TNI dan juga Polri ya. Karena memang ada surat edaran dari Menteri Pan-RB Kak, ya Kak ya, bahwa yang menghimbau sebagai bentuk keteladanan agar ASN, TNI dan Polri dapat melaporkan SPT paling lambat di 28 Februari tahun 2026 sebagai bentuk keteladanan ya. Terus dan juga Bang Rudi, kalau misalkan kita lapor SPT ini kan nggak mesti harus ke kantor pajak Bang, jadi bisa di mana aja, kapan aja, sepanjang ada jaringan internet kan ya. Betul, ya. Nanti misalnya waktu musim Lebaran lagi mudik ya, atau di kampung bisa juga sebenarnya lapor SPT Kak, karena sistemnya online seperti itu ya. Betul. Oke. Nah apalagi nih Bang tips selanjutnya? Kemudian yang kedua Kak, sebagai wajib pajak agar data itu memang akurat, benar, kita perlu juga untuk melakukan rekonsiliasi data. Nah, rekonsiliasi ini maksudnya kita menyamakan data-data penghasilan dan juga bukti potong dengan data yang ditampilkan di sistem seperti itu Kak. Nah, jadi dengan rekonsiliasi ini diharapkan memang isian SPT kita itu benar sesuai dengan fakta atau kondisi kita yang sebenarnya seperti itu Kak ya. Nah, berarti kalau misalkan ada bukti potong yang bukan kita miliki, nah itu gimana itu Bang? Misalnya, kalau misalnya di SPT kita ada masuk data bukti potong yang ternyata, misalnya kita merasa ini saya tidak pernah bertransaksi ada pemotongan penghasilan ini, nah Cortex juga menyediakan tombol untuk menghapus bukti potong yang tidak benar tersebut Kak ya. Berarti kita bisa cross check gitu Betul, ya Bang ya? Jadi harus teliti Kak, seperti itu. Oke, apalagi Bang tipsnya? Nah, kemudian tips yang ketiga adalah kita simpan bukti pelaporannya, karena kan biasanya khususnya itu yang ASN ya, kadang kan diminta bukti pelaporan SPT-nya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk bukti pelaporan SPT di Cortex, ini kan nanti otomatis akan dikirimkan ke email ya. Nah, ini juga kawan pajak, data kontak kita di Cortex itu harus data yang diupdate ya. Kalau misalnya emailnya sudah email yang lama, segeralah update data emailnya agar nanti ketika data itu sudah update, tanda terimanya masuk ke email. Nah itu bisa kita peroleh tanda terimanya di email kita dalam bentuk bukti penerimaan elektronik Kak, seperti itu ya. Berarti nanti bukti penerimaan elektroniknya itu begitu kita udah selesai lapor langsung masuk ke email gitu ya Bang. Kalau misalkan berbeda pastinya kawan pajak nggak bisa dong melihat ya. Kalau emailnya berbeda nih gitu kan. Kalau misalnya dia emailnya sudah tidak update lagi kan, dia tidak tahu password untuk login ke email yang lama kan tidak bisa dilihat kan nanti tanda terimanya. Nah kemudian jadi tadi Kak, kita harus selalu update ya Kak ya profil kita sebagai wajib pajak di menu portal saya yang profil wajib pajak. Itu tujuannya apa Bang? Agar memang nanti data-data yang masuk di SPT itu sudah menjadi data yang terupdate. Contohnya misalnya data unit keluarga, data keluarga kita ya, data tanggungannya siapa, apakah istri, anaknya berapa, seperti itu kan Kak ya. Nah ini juga nanti kan mempengaruhi di dalam penentuan status PTKP-nya, seperti itu Kak ya. Nah nanti ketika data profil itu sudah diupdate, jangan lupa di induk SPT tersebut nanti ada tombol posting Kak. Nah jadi nanti wajib pajak juga harus mengklik tombol posting tersebut, jangan sampai tidak diklik. Nah kalau tombol postingnya tidak diklik, nanti ketika kita mau melaporkan SPT, mengklik tombol bayar dan lapor, nanti akan muncul notifikasi bahwa kita belum mengklik tombol posting. Artinya posting itu untuk menarik data-data kita gitu ya Bang, yang terupdate gitu ya? Iya. Nah kemudian juga ini pesan penting yang ingin saya sampaikan ya Kak ya. Apa itu?
terkait Cortex ini, karena ini akhir-akhir ini kan banyak modus penipuan ya Kak ya, iya, betul yang sekali, Bang. mengatasnamakan dari Direktorat Jenderal Pajak, betul. menawarkan istilahnya menipu wajib pajak atau orang untuk mengaktifkan Cortex, tetapi ternyata modusnya itu nanti dia bisa menguras rekening wajib pajaknya. Nah, jadi sebenarnya Cortex ini adalah aplikasi berbasis web ya Kak ya. Iya, betul sekali. Jadi tidak ada perlu mengunduh dan menginstal aplikasi tertentu sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya wajib pajak ragu apakah ini benar ya dari kantor pajak atau tidak, jangan segan-segan ya. Bisa menanyakan informasi, konsultasi ke helpdesk kantor pajak terdekat atau bisa juga menelpon kering pajak seperti itu ya. Itu Kak, tips-tips untuk pelaporan SPT tahunan. Ya, betul sekali. Jadi perlu kita tekankan lagi ya Bang, karena ini kan bulan-bulan pelaporan, tentunya banyak penipuan tadi gitu ya. Jadi kawan pajak, sekali lagi kalau misalkan untuk pelaporan SPT tahunan ini dia dalam berbasis web. Kalaupun misalkan aplikasi, dia yang M-Pajak itu ya Bang ya? Iya, M-Pajak. Nah, di luar itu kawan pajak jangan langsung di-download atau di-install. Biarkan saja, nah kawan pajak bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat untuk mengkonfirmasi. Atau tadi bisa hubungi kering pajak gitu ya Bang? Atau jika memang, biasanya kan itu oknum yang mau melakukan penipuan, bisa kan menelpon Kak ya? Iya, betul. Dan juga dia pada umumnya melampirkan data-data pribadi kita. Nah, jika sudah dianggap meresahkan ya Kak ya, nanti kita sebagai wajib pajak boleh melaporkan juga kepada pihak yang berwajib seperti itu Kak. Oke, wow, seru sekali nih pembahasan kita di episode kali ini Bang Rud. Iya. Jadi kawan pajak sudah sangat jelas ya dari penjelasan Bang Rudi tadi. Oleh karena itu kawan pajak silahkan segera untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadinya, karena batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu adalah akhir Maret atau tepatnya 31 Maret. Jadi jangan ditunda, langsung segera lapor kalau misalkan kawan pajak tadi ya sudah punya bukti potong atau misalkan data-datanya sudah lengkap semua gitu. Nah, terima kasih kawan pajak sudah menyaksikan episode kali ini podcast Pajak Sibolga, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan tentunya menambah wawasan dari kawan pajak semua. Mungkin itu aja Bang, atau ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Kak. Cukup ya. Paling pesannya sekarang kan lagi bulan Ramadan Kak ya. Iya, betul. Ya, jadi selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya, bagi yang beragama Islam seperti itu. Semoga puasanya mendatangkan kebaikan dan juga pahala. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih kawan pajak sudah menyaksikan podcast Testimoni Pajak Sibolga, terkini dan mengedukasi. Dan mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dan kata dari kami. Saya Ruth dan juga saya Rudi Antoni Panjaitan. Kami pamit undur diri. Lapor SPT tahunan 2025. Kami dampingi sampai berhasil. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode berikutnya.